Dug tak dug tak dug des. Halo, kembali lagi di YouTube channel saya Sirma. Hari ini saya mau bahas soal perlu nggak sih kalian beli kompor portable gas kalengan itu loh. Kebetulan yang punya saya adalah yang mereknya Progas. Jadi sekalian saya review di sini si yang merek Progas itu gimana dan pendapat saya soal kompor portable. Jadi ini penampakan kompor Progasnya. Jadi sebelah sini ada tempat gasnya ya. Ini masih kosong. Sekalian aku praktekin cara pasang gasnya. Jadi gasnya itu ada berbagai macam merek. Cuman di sini aku yang lama banget. Sorry, ini karena udah lama banget nggak dipakai, sekitar berapa bulan ya. Karena aku biasanya pakai yang LPG dan ini cuma untuk darurat. Dan karena tadi ada masalah di gas LPG yang 3 kiloan aku, jadi aku membuka ini dari sarangnya, les dari tempatnya. Jadi ini cara pasangnya, ini ada lubangnya di dalam sini. Jadi ini ditarik dulu, terus dipasang, terus dimasukin ujungnya itu ke sini, dipasin. Nah udah gitu. Ini pastiin kayak gini. Jadi si bagian kalengnya yang agak renggang ini, yang congkang, entah apa namanya, ini pastiin tempatnya di sini. Udah gitu, ditutup. Tutupnya enggak, ini kayaknya karena udah lama jadi nggak terlalu keret, tapi nggak masalah. Nah kalau kita mau pakai itu, jadi sebelumnya gasnya dikunci dulu. Jadi yang ini dulu. Jadi ini fungsinya kayak buat ngeretin ini mungkin. Nah dia akan ngedorong si gasnya, mungkin kelihatan kan. Nah dia jadi kayak biar masuk gitu gasnya dan bisa ngalir gasnya. Jadi kalau ini nggak ditekan, gasnya nggak ngalir. Jadi ditekan dulu, cetek sampai bawah, udah. Kemudian diiniin. Kemudian ini perbedaannya ya, kalau misalnya kompor gas biasa itu dia kan mesti ditekan ke dalam dulu baru diputar. Kalau yang ini nggak pakai acara ditekan tapi diputar aja ya, kayak gitu. Jadi nggak usah ragu ya dikletek-kletek kayak gitu, karena waktu kesini, waktu diputar itu dia cuman ngelepas gasnya. Pas dikletek sampai bawah itu dia ada pematinya. Kalau matiinnya pun matiinnya gitu doang. Dan jangan lupa dilepas ininya. Kita tunggu berapa saat biar nggak terlalu panas gitu. Biasanya saya tunggu kayak semenit 2 menit, habis masak baru gasnya dilepas. Jadi ini kayak kuncian gasnya itu kebuka atau ketutup gitu loh. Gitu, biar amannya sih setiap habis masak, kita habis semenit 2 menit saya kembalikan ke tempatnya. Kalau misalnya saya mau nyimpen atau balikin ke kopernya alias nggak dipakai lagi, lebih baik gasnya itu dicabut aja. Jadi ya di kayak gini, tinggal di kayak gitu doang. Udah beres. Oh ya, sebenarnya saya juga beli si ini yang tipe Progas ini karena dia punya ada sambungan gitu kayak adaptor, yaitu yang ini, si yang kuning ini. Ada lagi adaptornya di luar. Jadi dia bisa di-convert pakai di sini, pakai sambungan gitu ke gas LPG katanya, klaimnya si merek Progas ini. Jadi selain pakai gas kaleng, si Progas ini katanya bisa untuk yang LPG 3 kilo juga bisa. Cuman saya pernah nyoba dan saya nggak berhasil. Itu pertama. Terus saya juga ngerasa ini nggak aman. Saya ngerasa gasnya terlalu besar untuk kompornya yang segini. Saya takutnya kenapa-napa. Jadi saya nggak saranin sih pakai. Saya sempat lihat di YouTube channel lain ada yang tutorialnya nyambungin kompor ini ke gas 3 kilo LPG. Tapi saya lebih milih untuk beli kompor yang baru yang beneran untuk LPG 3 kilo. Segitu aja sih. Karena saya juga
Kalau pakai satu tungku itu masa agak kurang, jadi saya pakai kompor ini sebagai cadangan aja gitu. Karena saya udah beli ini atau pakai ini dari April 2018, sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. Saya pakai itu dengan pertimbangan awal kenapa saya beli si kompor portable ini adalah kita maksudnya saya dan suami saya saat itu masih tinggal di kosan yang areanya nggak terlalu besar, jadi nggak ada space untuk taruh kompor dan gas LPG. Tapi saya kalau malam itu kadang pengen bikin indomie atau pengen ceplok telur sesederhana itu, jadi saya pikir harus ada kompor. Jadi saya menjatuhkan pilihan kepada si Progas ini. Waktu itu belinya di marketplace sekitar harga 200 ribuan, belum termasuk gasnya. Gasnya sendiri itu di Indomaret ada sekitar 20 ribuan, 24 ribu, berbagai macam, sekitar segituan lah. Tapi kalau di online marketplace, saya waktu itu punya langganan yang dia tuh menjual sekitar harga 16 ribuan per kalengnya kalau nggak salah. Jadi biasanya setiap bulan saya beli sekitar 5-6 kaleng, dan itu biasanya habisnya sekitar segituan. Dengan sepengalaman saya, seperhitungan saya, setelah saya pindah dan ganti ke kompor 2 tungku yang merek Rinnai, kompor standar aja sih sebenarnya, tapi dia kan pakai gas LPG. Yang kita pakai di sini adalah yang gas 3 kilo. Jadi kelihatan banget jauh perbandingannya pengeluaran untuk gas dibandingkan dengan saat saya menggunakan si kompor portable itu. Jadi itu tuh jauh banget. Jadi kalau saya sarani, kalau misalnya kalian adalah orang yang masak setiap hari meskipun di kosan, kalau masaknya frekuensinya itu adalah setiap hari, apalagi pagi sore ataupun 1 kali sehari deh, kalau rutin aja 1 kali sehari kalian masak menggunakan kompor, saya saranin mendingan beli yang 1 tungku atau 2 tungku aja yang menggunakan LPG, karena kalau yang pakai kalengan ini boros banget kalau dibandingkan borosnya jauh. Karena dengan gas LPG 3 kilo yang harganya sekitar 21-22 ribu di warung, itu saya bisa masak sampai 1,5 bulan kayak gitu. Mungkin karena saya frekuensi masaknya nggak sering-sering banget, tapi kalau dengan nggak sering-sering banget saya masak itu pun saya ngabisin kalau yang pakai kaleng itu saya ngabisin seminggu udah habis itu si kaleng itu. Apalagi kalau misalnya masaknya agak berat, kayak contoh ngerebus kentang yang agak lama gitu, agak berat dia, jadi air rebusannya itu banyak dan ngerebusnya lama. Kalau pakai si kompor portable itu pasti cepet habis, seminggu, kurang dari seminggu dia udah habis gitu. Jadi untuk penggunaan jangka panjang saya saranin pakai kompor LPG dibandingkan yang si kompor gas kalengan itu. Lanjut, tapi dia juga sepenggunaan, saya kan pakai dua-duanya nih, jadi saya ngerasain beberapa hal positif dari si kecil itu, si kompor portable saya itu. Jadi saat saya menggunakan kompor itu, masang gasnya lebih nggak deg-degan dibandingkan gas LPG 3 kilo. Karena ada satu masalah nih yang saya temuin dari awal saya pakai gas LPG 3 kilo itu, adalah sering banget saya beli gas itu tapi dia nggak cocok di regulator kompor saya. Itu saya nggak ngerti masalahnya itu di regulatornya kah atau memang itu masalah yang sangat umum. Karena biasanya kalau misalnya saya nggak berhasil memasang itu gas yang baru di kompor, di regulator kompor yang biasa, yang 2 tungku itu, saya akan balik ke warungnya dan bilang, ini gasnya nggak bisa dipasang. Oh iya dek, dan pedagangnya tuh kayak, itu hal yang lumrah dan hal yang biasa, kamu boleh tukar kok gas kamu. Per hari ini saya udah 3 kali
naik turun tangga dan bawa gas itu tuker sampai 3 kali dan nggak ada yang satupun yang cocok dengan regulator saya nggak ngerti kenapa, dan itu tuh melelahkan karena gasnya sendiri berat kan. Maaf anak saya berisik, anggap aja back sound. Jadi itulah masalah yang saya hadapi. Saya nggak tahu apakah itu cuma masalah saya aja atau ada yang mengalami masalah yang sama. Tolong komen di kolom komentar di bawah gimana cara kalian mengatasi hal itu, karena itu nyebelin banget sumpah. Karena udah 3 kali saya tukar gas dan nggak ada yang bisa pas sama regulator saya, jadinya saya mengeluarkan kembali si kompor lama saya yang udah nggak jarang banget kepake. Tapi untungnya saya masih punya 1 kaleng gas yang kayaknya masih ada isinya, dan tadi saya bisa bikin air hangat untuk bikin susunya anak saya. Jadi, dan saya tahu bahwa kompor itu ternyata masih berfungsi dengan baik meskipun masih udah debuan kayak gitu. Dan itu membuktikan bahwa si kompor Progas ini masih tahan, masih awet selama 2 tahun. Itu honest review dari saya, pengguna benerannya. Ya iyalah. Lanjut, apakah saya pernah mengalami masalah dengan si kompor Progas ini? Jawabannya pernah, tapi saya lupa kapan. Masalahnya tuh kayak, dia nggak mau nyala aja. Tapi di otak-atik sama suami saya sekitar 5-10 menit, saya nggak tahu detail masalahnya kayak gimana. Tapi itu bisa diselesaikan sama suami saya. Dan jadi saya mengasumsikan bahwa masalahnya nggak berat-berat banget sebesar kompor yang biasanya. Karena kalau kompor biasanya itu kalau sampai rusak tuh kayaknya saya nyuruh suami saya benerin nggak berani. Saya nggak berani, takut kenapa-napa kan, resikonya gede. Tapi untungnya kompor saya yang gede nggak ada masalah apa-apa sih, semoga sih nggak ada. Itulah kenapa sih kompor itu jadi teman kita setiap hari, teman ibu rumah tangga setiap hari. Tapi saya nggak tahu caranya ngebenerin, atau kalau ada masalah tuh saya nggak bisa melakukan apa-apa kecuali pakai kompor yang lainnya kayak gitu. Sebenarnya di dunia perkomporan ini kan ada, yang saya tahu itu ada berbagai macam jenis kompor kan. Yang konvensional yang saya pakai yang 2 tungku yang biasa yang pakai LPG itu adalah kompor yang normal, pada normal senormal-normalnya kayak gitu. Dan kompor yang portable itu saya sebut sebagai kompor darurat, tapi adik saya juga menyebut itu sebagai kompor sukiyaki apa sih namanya, yakinikuan. Cuman saya nggak punya sih yang yakiniku itu. Tapi ngetrennya waktu dulu kayaknya itu dipakai kalau kita lagi ngumpul-ngumpul ya, biar kayak Korea gitulah gitu. Lanjut. Tapi Korea gitu juga nggak terlalu, bukan alasan yang besar-besar banget untuk kalian beli kompor itu. Tapi kalau kalian pengen ya terserah aja gitu. Yang jelas kalau dipakai setiap hari saya jamin itu boros gitu. Lanjut, sebenarnya ada 1 lagi kompor yang sebenarnya pengen saya cobain, cuman saya belum sempat, mungkin di lain waktu, yaitu adalah kompor induksi. Karena saya dilihat di marketplace ada kompor induksi itu yang 300.000 apa berapa. Jadi nggak terlalu mahal. Saya dulu pikirnya kompor induksi itu harganya pasti jutaan gitu. Tapi itu ada yang merek Cina atau apa kali ya. Saya penasaran, cuman saya belum punya alasan yang kuat untuk nyobain itu. Jadi nanti aja lah. Kalau misalnya kompor saya rusak, tapi semoga nggak rusak sih. Seandainya ada kejadian apa gitu, saya mesti beli kompor lagi. Kayaknya saya mesti nyobain yang kompor induksi. Biar tahu aja, biar nggak penasaran. Karena kalau kita nggak nyoba teknologi yang terbaru, kita nggak akan tahu gitu. Baik, sekian review saya dan pertimbangan kalau kalian mau pakai beli atau pakai kompor yang si kompor portable itu. Itulah pertimbangannya. Oh iya, saya hampir lupa satu lagi. Sebenarnya kalau kalian anak kosan yang cuman kalau untuk bikin Indomie, sebenarnya ada 1 benda lagi yang direkomendasi yang lagi booming sekarang, itu panci tiarbah. Sebenarnya bukan panci tiarbah namanya. Itu tuh panci elektrik
yang dia bisa ngukus. Yang ngukus tuh kan manasin air terus ada kukusannya, ada yang dikukus terus ditutup kayak gitu doang kan. Jadi dia panci dan dia elektrik pakai colokan. Kenapa disebut panci Tiar Bah? Karena yang merekomendasikan itu si panci ajaib itu adalah Chef Tiar Bah alias Chef Bahtiar. Kalian cari aja di marketplace panci Tiar Bah pasti nemu kayak gitu. Itu bisa jadi pertimbangan selain kalian beli yang kompor portable yang tadi saya bilang. Sekian review dari saya. Kalau berguna jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan soal si kompor itu ditinggalin aja di kolom komentar di bawah. Kalau saya bisa jawab pasti saya jawab. Jangan lupa di subscribe untuk dukung channel ini untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.